Karya animasinya ngajarin anak soal pentingnya akhlak dan keluarga. Tapi pembuatnya justru terseret rumor kasus perselingkuhan dengan 5 perempuan berbeda sekaligus. Inilah yang menimpa Aditya Triantoro, salah satu founder animasi anak Nusarara, yang sekarang lagi rame dibicarain publik. Namanya jadi viral setelah mantan istrinya, Anissa Hadianti, membongkar cerita rumah tangga mereka di podcast YouTube channel C8 Program Dilan No Filter 3 Maret lalu. Dia ceritain soal kronologi perselingkuhan Aditya yang mulai terungkap pada tahun 2018. Saat itu sebenarnya rumah tangga mereka terlihat baik-baik aja, sampai tiba-tiba Aditya minta cerai. Pokoknya dari pas pertama kali dia bilang mau cerai, respon pertama kali saya tanya adalah, "Kamu ada perempuan lain ya?" ujarnya. Saat itu Aditya disebut membantah, tapi menurut Anissa, seiring waktu, banyak bukti yang terbuka dan mengarah pada dugaan perselingkuhan. Mulai dari foto, video, sampai percakapan pribadi antara Aditya dengan perempuan lain. Bahkan ada satu kejadian yang menurutnya menjadi titik paling mengejutkan, yaitu saat Anissa menemukan kunci kamar hotel di mobil Aditya. Karena merasa ada yang gak beres, ia langsung mendatangi hotel yang gak jauh dari rumah mereka. Dari awal mau buka pintu udah deg-degan, tapi aku langsung berpikir, mau gimana pun juga pokoknya aku siapin video, jelasnya. Begitu masuk, langsung kelihatan sedikit tempat tidurnya. Gak ada orang, tapi aku videoin aja sekelilingnya. Foto-foto gitu saja, lanjutnya. Dari berbagai bukti yang terkumpul, Anissa menduga mantan suaminya menjalin hubungan dengan sekitar 5 perempuan berbeda selama masa pernikahan mereka. Ada 5 wanita selama menikah. Saya simpan semua rapi buktinya. Ada bukti chat, foto, terakhir pergokin di hotel, tuturnya. Salah satu nama yang sering disebut dalam polemik ini adalah Sabrina Farhana, yang kini diketahui menjadi istri Aditya. Di media sosial juga sempat beredar foto kebersamaan mereka di masa lalu. Salah satunya adalah potret di rumah sakit yang memicu spekulasi publik, karena pertemuan itu terjadi saat keduanya masih memiliki pasangan masing-masing. Dalam salah satu bukti chat yang ada, Aditya juga disebut melakukan komunikasi cukup personal dengan seorang perempuan berinisial D, lengkap dengan panggilan sayang. Anissa juga sempat menyebut kalau Aditya pernah menyebut seorang perempuan sebagai inspirasi. Dari situlah muncul spekulasi bahwa karakter Uma dalam animasi Nusarara diduga terinspirasi dari perempuan selingkuhan Aditya. Meski begitu, Anissa sendiri tidak menyatakan hal itu sebagai fakta pasti. Dia hanya menyampaikan bahwa dugaan tersebut muncul dari percakapan yang ia temukan. Menanggapi polemik ini, Aditya akhirnya muncul ke ruang publik untuk memberikan klarifikasi dan tegasin bahwa serial Nusarara bukan karya satu orang aja. Bukan aku sendiri, memang kita ada pendiri 3. Cuma kan tim ada banyak, ada tim desain, tim lighting, animasi, dan render, jelasnya. Aditya juga minta agar keluarganya nggak ikut diserang oleh publik. Ini keluarga sudah diserang, serang saya saja, jangan serang yang lain, ujarnya. Dia bahkan menilai konflik dengan mantan istrinya seharusnya tetap menjadi urusan pribadi. Saya nggak mau bikin konflik apapun, itu kan konsumsi kita berdua. Ya kita berdua aja, katanya. Tapi justru di titik inilah banyak orang merasa ada yang janggal. Masalahnya Aditya Triantoro bukan sekedar individu biasa yang hidup sepenuhnya di ruang privat. Dia dikenal sebagai salah satu sosok di balik animasi anak Nusarara, serial animasi Islami yang selama ini banyak ditonton keluarga muslim. Serial ini dikenal mengajarkan nilai akhlak, keluarga, serta adab ke anak-anak. Karena itulah ketika sosok di balik karya itu terseret isu perselingkuhan, reaksi publik jadi keras dan gak sedikit yang merasa ini bukan sekedar gosip rumah tangga biasa. Ada rasa kaget dan kecewa saat animasi tentang kejujuran, keluarga, dan akhlak justru berkaitan dengan konflik rumah tangga yang berisi pengkhianatan. Bukan berarti karya tersebut otomatis kehilangan nilai baiknya ya. Tapi publik juga sulit menutup mata terhadap ironi yang muncul di balik layar. Buat kami di Gerakan Peace, perselingkuhan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Ini pengkhianatan dalam relasi yang sering meninggalkan luka psikologis bagi pasangan yang disakiti. Karena itu, secara prinsip, Peace tidak pernah membenarkan perselingkuhan dalam bentuk apapun. Kasus ini menjadi pengingat penting tentang hubungan antara karya dan integritas. Ketika sebuah karya membawa pesan moral ke ruang publik, apalagi untuk anak-anak, wajar kalau masyarakat juga berharap nilai yang diajarkan dalam karya itu tidak bertolak belakang dengan perilaku pribadi pembuatnya. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai sebuah karya dari ceritanya saja, tapi juga dari konsistensi nilai yang dibawa oleh orang-orang yang berada di baliknya. Wah, Aditya Triantoro, pendiri The Little Giants yang menghasilkan film animasi Nusarara yang mengajarkan moral dan akhlak Islami kepada anak-anak kecil.
Tetapi, di balik moral dan akhlak yang diajarkan kepada anak kecil, ternyata dia selingkuh dengan lebih dari 5 perempuan. Dan bukan hanya itu, ternyata yang menjadi inspirasi tokoh ibu bermoral di dalam film itu adalah selingkuhannya. Aditya Triantoro dari luar kelihatannya seperti orang baik yang mengajarkan hal yang baik. Tetapi, ternyata itu hanya topeng. Di balik topeng itu, ternyata ada nafsu binatang yang sangat buas, tidak bermoral, dan tidak berakhlak. Melihat kasus seperti ini, seharusnya kita semua setuju. Aditya Triantoro adalah orang munafik yang tidak pantas mengajarkan moral dan akhlak. Tetapi, ada pertanyaan lebih mendalam yang perlu kita renungkan. Bisakah perilaku Aditya Triantoro dibela dengan alasan dia guru? Guru mengajarkan akhlak dan moral untuk ditaati oleh murid, bukan oleh guru. Jadi, guru itu sendiri boleh tidak mengikuti akhlak dan moral yang dia ajarkan karena dia sudah jadi guru. Bolehkah guru mempunyai perilaku seperti ini? Kalau kamu berkata boleh, maka ada yang salah dengan pemikiran kamu. Karena murid bukan hanya belajar dengan perkataan, tetapi juga dengan mencontoh perilaku. Jika guru mengajarkan moral dan akhlak, tetapi dia sendiri tidak melakukannya, maka yang terjadi adalah murid-muridnya juga akan mencontoh perilaku gurunya. Murid-muridnya juga akan berbicara moral dan akhlak di mulut, tetapi perilakunya tidak akan bermoral dan berakhlak seperti yang dia katakan. Artinya, guru munafik akan menghasilkan murid yang munafik. Guru yang munafik tidak pantas disebut guru, lebih pantas disebut guru palsu. Setuju ya? Nah, jadi guru yang benar harus sesuai apa yang diajarkan dengan apa yang dia lakukan. Jika ada orang yang menetapkan aturan moral maksimum 4 istri, tetapi dia sendiri punya istri lebih dari 4, berarti orang itu tidak pantas untuk jadi guru. Jika jadi guru aja tidak pantas, apalagi jadi pemuka agama. Kalau orang itu mengaku sebagai nabi, maka dia lebih cocok disebut nabi palsu. Nabi yang asli tidak akan membuat standar ganda. Nabi yang asli juga tidak akan menyuruh anak angkatnya sendiri kawin dengan seorang perempuan, tetapi sebenarnya dia sendiri yang ingin kawin dengan perempuan itu. Lalu, karena gak tahan nafsu birahi, anak angkatnya disuruh cerai supaya bisa dia kawinin. Ditambah bikin aturan yang memecat status anak angkat. Orang seperti itu sama sekali tidak pantas untuk disebut nabi. Lebih cocok disebut nabi palsu. Oh ya, ngomong-ngomong soal nabi dan Aditya Triantoro, teman-teman tahu nggak tentang Maria Al-Qibtiyah? Pada suatu ketika, Muhammad Nabi Islam yang sudah mempunyai istri lebih dari 4, mendapatkan seorang budak bernama Maria Al-Qibtiyah. Tanpa basa-basi, tanpa peduli etika, akhlak, dan moral, Maria Al-Qibtiyah langsung ditiduri oleh Nabi Islam. Skandal majikan dengan babu ini tentu saja tidak bermoral menurut kita zaman sekarang, dan menurut istri-istrinya Nabi Islam. Tetapi kemudian, seperti Aditya Triantoro mendapatkan inspirasi dari selingkuhannya, Nabi Islam juga mendapatkan wahyu gedebuk dari langit, yaitu surah Al-Quran yang ke-66 ayat 1-5. Saya langsung bacakan yang dari Wikipedia saja biar lebih jelas konteksnya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah, ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitahukan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab,
telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Mirip ya Muhammad Nabi Islam dengan Aditya Triantoro? Nabi Islam mendapatkan wahyu gedebuk dari langit karena skandalnya dengan babu. Aditya Triantoro mendapatkan inspirasi karena skandalnya dengan selingkuhan. Apakah kamu mau berkata, Muhammad tidak bisa disamakan dengan Aditya Triantoro karena Muhammad adalah nabi? Apakah kamu mau berkata, Muhammad menetapkan standar moral untuk muslim, tetapi dia sendiri boleh tidak bermoral karena dia adalah nabi? Aditya Triantoro belum jadi nabi, jadi nggak boleh. Muhammad udah jadi nabi, jadi boleh. Kalau kamu masih mau membela Muhammad ataupun Aditya Triantoro, terserah saja. Itu hak kamu. Tetapi menurut saya, orang-orang seperti ini tidak perlu dibela. Mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk diteladani. Dan terlebih dari itu, kita perlu mengecam dan membongkar kebusukan orang-orang munafik ini, supaya jangan ada lagi orang-orang yang tertipu. Dan kalau kamu sudah sadar bahwa kamu tertipu, segeralah cabut dan cari agama lain. Kalau kamu pertanyakan, bagaimana dengan karya-karya mereka yang bagus? Seperti Aditya Triantoro membuat Nusa Rara yang kelihatannya bagus untuk mengajarkan moral dan akhlak kepada anak-anak? Menurut saya, karya-karya seperti itu lebih baik dibuang aja ke tong sampah. Karena itu hanya akhlak dan moral hayalan yang pengarangnya sendiri tidak bisa lakukan. Kalau kamu mau membuang Al-Quran, itu adalah hak kamu. Tetapi jangan sampai ketahuan, karena nanti kamu dianggap menista agama. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bongo, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak bini anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak bini anak angkat, babi haram
Noni, kapan kamu akan menikah? Ibu, aku belum nemuin jodoh yang cocok. Emangnya kamu mau dapet jodoh pria yang seperti apa? Aku mau pria yang baik dan sama-sama anak Tuhan. Kalau begitu, kamu harus cari pri idamanmu itu di aplikasi iktus.com.